Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, informasi dari Kementerian Perhubungan, pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di kawasan Maros, Sulawesi Selatan ini adalah pesawat buatan tahun 2000 dengan nomor seri 611 dan melakukan penerbangan dari Yogyakarta, Bandara Adi Sucipto, menuju Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin. Dari informasi yang kami dapatkan juga, pesawat dalam proses pendekatan menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, pesawat teridentifikasi sempat tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya. Dan fakta ini ataupun informasi ini akan kami juga bahas bersama dengan pengamat penerbangan Gary Suyatman. Pak Gary masih bersama kami, Pak? Ya, masih, ya. Pak Gary, ini ada rilis terbaru dari Kemenhub. Disebutkan kalau dalam proses pendekatan, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya. Sehingga dari Air Traffic Control memberikan arahan ulang kepada awak pesawat untuk melakukan koreksi posisi. Ini juga apa yang bisa menyebabkan hal seperti ini, Pak, sebenarnya? Ya, bisa saja, ya banyak faktornya. Bisa saja karena pertama, mungkin mereka tidak familiar, krunya tidak familiar dengan bandara itu, prosedurnya mungkin mereka salah mengeksekusinya, itu banyak sekali kemungkinannya. Namun memang itu memperlihatkan bahwa ada beberapa faktor yang kita bisa persempit ya. Jadi ini yang bisa jadi pertanyaan adalah apakah krunya capek? Ya, karena kalau dari informasi yang kita dapatkan dari pancaran ADS-B pesawatnya itu, pesawat setelah Pulau Madura dia turun ke ketinggian rendah untuk melakukan tersebut. Apakah itu mengakibatkan krunya letih? Kita nggak tahu, mungkin. Ya, lalu habis itu dia pada saat mendekati Makassar dia sudah di ketinggian 6.000 kaki, kelihatan normal gitu. Tapi namun kemudian kenapa kok jadi seperti itu? Ya itu harus ditelusuri nanti. Tapi dari sini kita bisa lihat ya, bahwa kita bisa mungkin bersempit bahwa kondisi pesawat dari sisi mesin, dari sisi pengoperasiannya itu bisa dianggap normal. Tapi kalau dari sisi navigasinya itu nanti harus melalui proses investigasi. Lalu apa yang sedang dialami oleh krunya, mereka sedang berbicara mengenai persiapannya, apakah mereka menemukan hal yang aneh atau tidak, itu nanti dari black box-nya juga. Jadi kita ya hanya bisa sampai situ untuk sementara dengan informasi apa yang bisa kita lakukan di publik. Gitu. Oke, kalau untuk investigasi ini, Pak, butuh waktu berapa lama biasanya untuk menentukan ya dari ketika, sekarang pencarian selain untuk 11 orang yang menjadi penumpang maupun juga kru kan juga mencari black box. Nah, untuk investigasi menelusuri penyebabnya apa, ini biasanya butuh waktu berapa lama, Pak? Yang pasti pertama mencari korban, mana bisa diselamatkan, mana yang tidak, itu tetap harus di-recover. Itu dulu, setelah itu baru mencari black boxes-nya. Setelah black box ketemu, itu nanti harus di-download, di-decode. Nanti dari situ dalam waktu 1 bulan setelah hari ini, itu KNKT bisa mengeluarkan interim report. Interim reportnya berupa Imam Wibowo ya, kalau nggak salah ya? Berupa temuan fakta yang ada selama ini tapi belum masuk ke analisa. Nah, dari situ baru 12 bulan setelah kejadian baru bisa dikeluarkan final reportnya gitu. Kenapa, faktor-faktor analitiknya apa, secara menyeluruh apa yang sudah diinvestigasikan oleh KNKT. Jadi mereka punya waktu 12 bulan untuk menyelesaikan itu, kecuali memang ada beberapa faktor yang harus butuh waktu lebih banyak lagi. Itu dalam 10 tahun terakhir kecelakaan yang butuh waktu ekstra oleh KNKT itu baru 1 dari sekian yang mereka investigasikan. Oke, Pak Gary, tim SAR kan menerjunkan 1 unit heli Karakal juga, tapi dengan kondisi cuaca, kalau tadi kata Kak Kansar, cukup mendung, bahkan beberapa hari ini juga sering hujan, kemudian target pencarian ada di area pegunungan. Ini apa yang juga harus diperhatikan oleh tim SAR agar ya pencarian bisa maksimal, tapi juga tidak membahayakan tim SAR yang sedang bertugas? Ya, ini yang memang sangat disayangkan dalam setiap operations SAR ya. Banyak yang tidak memahami bahwa jangan sampai kita harus menyelamatkan si penyelamat. Itu yang sangat harus dihindari sekali, karena kita harus bisa melakukan pencarian tanpa menambah korban.
cuaca tentu menjadi tantangan. Indonesia bukan tempat yang gampang buat itu, ya. Di kita di ketinggian 600 meter aja awan sudah tebal, apalagi di pegunungan. Tentu nanti akan ada banyak faktor harus dipertimbangkan oleh SAR, dan tentu kenapa tim lapangan yang melalui darat itu masih sangat penting di Indonesia, karena yaitu tadi kondisi geografinya kita. Jadi tentu mereka akan mencari, saya cukup yakin tim SAR akan berupaya sebaik mungkin, tapi juga mereka punya batasan dari sisi keamanan dan keselamatan. Oke. Pak Gary Suyatman, pengamat penerbangan, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat.